Usaha budidaya ikan nila merupakan salah satu bentuk bisnis yang menguntungkan. Namun untuk menjadi peternak nila yang baik tentunya harus menguasai cara budidaya ikan nila yang baik dan benar. Ternak ikan nila termasuk yang populer dan menjadi suatu bisnis perikanan yang banyak dilakukan para peternak ikan. Usaha ikan jenis ini sangat menjanjikan bahkan akan terus berkembang sepanjang masa. Kebutuhan pasar terhadap ikan nila tidak pernah menurun. Bahkan permintaan akan ikan nila terus meningkat, khususnya dari restoran, rumah makan, dan hotel berbintang. Ikan nila termasuk menu masakan favorit yang bernilai tinggi. Namun sayangnya besarnya kebutuhan masyarakat ini tidak sebanding dengan produksi kolam budidaya ikan nila yang masih rendah. Untuk Anda yang tertarik terjun dan menekuni usaha budidaya ikan nila bisa mencobanya. Anda bisa memanfaatkan halaman belakang rumah atau dengan menggunakan media terpal bertingkat. Lantas bagaimana persiapan yang perlu kita lakukan untuk menjalankan bisnis ini? Berikut ini tahapan penting cara budidaya ikan nila supaya panen melimpah dan memberikan keuntungan yang tidak sedikit. Setidaknya ada 3 cara budidaya ikan nila, yakni metode kolam terpal, kolam tanah, dan kolam tembok. Untuk pemula, cara budidaya ikan nila di kolam terpal lebih direkomendasikan. Hal ini karena metode budidaya ikan nila di kolam terpal tidak terlalu membutuhkan modal banyak dan lahan yang luas, namun tetap bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Mau tahu apa saja yang perlu sobat hasil daya lakukan? Inilah beberapa poin penting cara budidaya ikan nila di kolam terpal untuk pemula supaya mendapatkan panen berlimpah. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah pemilihan lokasi budidaya ikan nila. Jika dilakukan secara tepat, tentu akan berpengaruh pada keberhasilan dan hasil panen yang didapatkan kelak. Adapun untuk melakukan metode budidaya ikan nila di kolam terpal, terdapat beberapa kriteria pemilihan lokasi yang perlu sobat perhatikan, antara lain, usahakan memilih lokasi yang mudah dijangkau dan dekat dengan pengawasan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kondisi ikan nila berkembang dengan baik. Pilih lokasi berupa tanah lapang yang leluasa, bebas pohon dan rerumputan yang bisa mempersulit pembuatan kolam terpal. Pastikan lokasi pembudidayaan mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk memastikan ikan nila memiliki tumbuh kembang yang baik, yang juga bermanfaat untuk membunuh kuman penyakit pada kolam ternak ikan. Dan hindari gangguan-gangguan yang berpotensi menghambat panen ikan nila, seperti lokasi yang tercemar limbah atau adanya gangguan dari hewan liar. Yang kedua adalah proses pembuatan kolam ikan nila. Untuk membuat kolam ikan nila dengan metode ini, sobat hasil daya tidak perlu menggali tanah yang cukup menyita waktu. Karena kolam terpal ini dibangun di atas permukaan tanah. Jadi kita tidak perlu repot-repot menggali tanah. Namun yang perlu jadi bahan pertimbangan adalah kolam terpal tersebut harus memiliki rangka yang kuat guna menahan debit air dan ikan. Sobat bisa menggunakan penahan batu atau rangka baja ringan. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan kolam terpal untuk ternak ikan nila yang bisa sobat hasil daya praktikkan. Bersihkan tanah di sekitar lahan budidaya dari rumput, kotoran, dan batu. Lalu ratakan permukaan tanah apabila dirasa masih belum terlalu rata. Pakailah batu bata di dasar kolam untuk mempermudah pengecekan tinggi dan pengisian air dengan menyusun secara merata dengan ketinggian yang sama. Persiapkan bahan-bahan untuk pembuatan kolam terpal, seperti pasir, semen, bambu atau rangka baja ringan, pipa, batu bata, dan terpal yang tebal dan tidak mudah sobek. Buatlah perencanaan ukuran kolam terpal terlebih dahulu. Umumnya volume yang biasa dipakai adalah panjang 3 meter, lebar 2 meter dan tinggi 1 meter. Atau ukuran lain yang bisa sobat coba adalah panjang 6 meter, lebar 4 meter dan tinggi 1 meter. Siapkan pondasi dan kolam dengan menggunakan batu bata, pasir, dan semen. Siapkan juga rangka yang mengelilingi kolam dengan bambu atau baja ringan. Jangan lupa juga berikan pipa yang berfungsi sebagai tempat keluar masuk air. Taburkan sekam di dasar kolam secara merata dan buatlah tanggul di sekitar kolam agar terpal tetap kuat dan tidak mudah rusak. Jika kolam sudah jadi dan kering, lapisi dengan terpal yang sudah dipersiapkan untuk menutupi dasar kolam dan rangka yang telah dibuat. Jika perlu tambahkan pemberat yang berfungsi agar terpal tidak mudah bergeser. Buat juga sanitasi air untuk mempermudah pembersihan kolam terpal. Terakhir adalah lakukan pengujian dengan mengisi air untuk melihat adanya kebocoran atau tidak. Jangan langsung menggunakan kolam terpal, sebaiknya rendam air selama beberapa hari dan ganti dengan air baru sebelum bisa dipakai untuk budidaya.
Hal ini untuk menghindari adanya kotoran atau bahan kimia dari terpal yang bisa mengganggu ikan nila kita nantinya. Untuk memastikan kondisi kolam terpal ideal untuk budidaya ikan nila, ada beberapa parameter yang perlu diperhatikan, seperti temperatur air berkisar antara 25-30 derajat Celcius dan pH air berkisar 6,5-8. Langkah selanjutnya adalah memilih bibit ikan nila unggul. Daripada membeli ikan nila indukan dan melakukan pemijahan, untuk pemula sebaiknya langsung saja membeli bibit ikan nila yang dapat dibeli melalui peternak atau pasar perikanan. Jika sudah mahir dan profesional, nantinya sobat bisa melakukan pemijahan sendiri melalui indukan ikan nila unggul. Ada berbagai jenis bibit ikan nila yang berkualitas dan punya nilai jual tinggi nantinya, misalnya ikan nila merah yang merupakan jenis yang paling banyak dibudidayakan dan memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Varietas ikan nila lain yang bisa menjadi pilihan antara lain ikan nila gesit, ikan nila citralada, ikan nila nirwana, ikan nila bes, ikan nila larasati, dan ikan nila srikandi. Pilihlah bibit ikan nila dengan warna yang jelas. Bibit ikan nila biasanya berukuran kurang lebih 12 cm dan bobot kurang lebih 30 gram. Sobat hasil daya juga perlu memastikan kondisi bibit ikan nila sehat, tidak cacat, dan bebas penyakit. Bibit ikan nila yang memiliki warna seragam menandakan bibit berasal dari indukan yang sama. Bibit nila yang baik akan bergerak lincah dan fisiknya sempurna. Umumnya harga bibit ikan nila dengan kriteria seperti tersebut berkisar antara Rp500 hingga Rp1.000 per ekor, tergantung dari varietas yang hendak dibudayakan. Langkah keempat adalah menyebarkan bibit ikan nila ke kolam. Penyebaran bibit adalah salah satu tahapan yang penting dalam proses budidaya ikan nila di kolam terpal. Walaupun ikan nila merupakan ikan yang memiliki daya tahan yang kuat, proses penebaran bibit tetap tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Ikuti cara penebaran benih ikan nila yang berikut ini. Siapkan wadah seperti ember dan masukkan air bersih hingga memenuhi setengah wadahnya. Masukkan bibit ke dalam wadah dan tunggu hingga kurang lebih 10 menit. Penuhi ember dengan air kolam dan tunggu lagi selama 5 menit. Proses ini dilakukan agar ikan nila tidak stres dan beradaptasi dengan suhu dan kondisi air di kolam. Terakhir sebarkan bibit dengan perlahan-lahan ke dalam kolam terpal hingga semua ikan masuk. Atau cara lain adalah masukkan bibit ikan ke dalam kantong plastik berisi air dan udara. Letakkan kantong plastik ke dalam kolam selama sekitar 15 menit agar ikan terbiasa dengan kondisi air kolam. Setelah itu buka kantong plastik dan biarkan ikan keluar dengan sendirinya. Walaupun sobat bisa menebar bibit sebanyak-banyaknya di sebuah kolam, akan lebih baik jika sobat mengetahui batas maksimum ikan nila untuk setiap kolam. Perhatikan perbandingan antara ukuran kolam dan jumlah ikan. Jika kita memiliki bibit ikan nila sebanyak 1000 ekor, maka ukuran kolam terpal yang ideal adalah 4 x 6 meter. Jika ukuran kolam 2 x 3 meter atau yang sebanding, jumlah bibit ikan nila ideal yang bisa kita pelihara di dalamnya adalah sekitar 500 ekor saja. Hal ini dimaksudkan agar ikan nila memiliki ruang gerak cukup dan tidak bersaing satu sama lain. Tahap yang sangat penting dan krusial adalah pemeliharaan dan pemberian pakan ikan nila. Sobat harus melakukan pemeliharaan sebaik mungkin dan memberikan pakan ikan nila hingga waktu panen tiba. Ikan nila yang masih kecil ini sebaiknya Anda berikan pakan alami berupa plankton dan lumut. Setelah beberapa hari dan bibit ikan semakin besar, Anda bisa memberikan pakan berupa pelet yang mengandung nutrisi lengkap untuk kebutuhannya. Makanan ikan nila bisa diberikan sebanyak 2-3 kali sehari. Ikan nila termasuk hewan omnivora sehingga penting memberikan pakan secara teratur. Dalam satu hari Anda bisa memberikan pakan pada pagi dan sore hari. Jika sobat beternak menggunakan media kolam tanah, maka pakan alami sudah tersedia. Ini berbeda jika sobat beternak dengan kolam terpal atau semen karena sobat harus mencari pakan alami bagi ikan nila. Makanan alami yang bisa kita berikan seperti cacing, lumut dan plankton, sayuran yang dicincang kecil, siput sawah, dan lainnya. Pemberian pakan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan nila. Kualitas makanan yang baik dan bernutrisi dengan protein tinggi akan membuat ikan nila cepat besar. Pilihlah pakan dengan kandungan protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Jika menemukan air kolam keruh, sebaiknya segera buang sebagian dan ganti sebagian lagi dengan air bersih. Selalu jaga ketinggian air kolam terpal berkisar antara 75 sampai 100 cm.
Masa panen berlangsung kurang lebih 3-6 bulan, hingga ikan nila memiliki bobot ideal sekitar 500 gram. Adapun hasil panen yang didapat umumnya berkisar 90%, di mana sisanya mungkin akan mati akibat kalah saing dalam kolam terpal atau sakit. Sebagai gambaran, jika sobat hasil daya memelihara benih ikan nila sebanyak 1000 ekor maka peluang panen yang berhasil mencapai 90%, yaitu 900 ekor. Rata-rata bobot ikan nila berkisar 500 gram, artinya 900 ekor dikali 500 gram adalah 450 kg. Jika harga ikan nila di pasaran berkisar Rp30.000 per kilogram, maka pendapatan kotor yang didapat adalah 450 kg kali 30.000, hasilnya 12 juta rupiah. Cukup banyak dan menguntungkan bukan? Sobat tidak perlu bingung memasarkan ikan nila hasil budidaya sendiri karena pasar ikan nila sangat luas. Kandungannya yang kaya akan gizi, protein dan vitamin menjadikannya ikan konsumsi yang banyak disantap masyarakat. Kita bisa menjualnya di pasar lokal atau pedagang. Bahkan, ikan nila banyak dijadikan menu di restoran dan warung di sekitar kita. Kita bisa menjalin kerjasama dengan pihak restoran atau rumah makan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Nah, itulah dia ulasan mengenai cara budidaya ikan nila di kolam terpal agar panen melimpah yang sangat direkomendasikan untuk pemula.